Kebakaran hutan atau lahan merupakan kejadian yang umum terjadi di Amerika Serikat, khususnya negara-negara bagian yang memiliki curah hujan yang cukup rendah seperti California, Nevada, dan Arizona. Pada Selasa 7 Januari 2025, kebakaran hutan yang sangat-sangat besar melanda Los Angeles, California, Amerika Serikat. Kebakaran ini dinilai menjadi salah satu kebakaran paling besar sepanjang sejarah California, karena menimbulkan kerugian yang cukup fantastis. Upaya pemadaman api telah diupayakan selama 24 jam non-stop agar penyebaran api bisa dihentikan. Di sisi lain, ramai di media sosial, banyak yang berspekulasi bahwa kebakaran ini akibat keangkuhan Presiden Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari 2025 mendatang. Dalam sebuah wawancara, ia mengecam Hamas yang terus melakukan perlawanan terhadap kemerdekaan Palestina. Selain itu, kata-kata intimidasi tak luput dari mulutnya. Ia mengaku akan merubah Gaza menjadi neraka pertama yang ada di dunia. Apakah yang sebenarnya terjadi dalam bencana besar ini? Mungkinkah ini adalah sebuah peringatan bagi Presiden Amerika Serikat karena telah mengancam negara Palestina yang akan dijadikan neraka pertama di dunia? Dalam video kali ini, saya akan merangkum bagaimana kejadian bencana alam besar ini terjadi. Apakah ini sebuah karma bagi Donald Trump atau memang ini murni karena gejala alam? Perlu diketahui, beberapa negara bagian di Amerika Serikat memang sudah biasa mengalami kebakaran hutan. Hal ini terjadi karena kombinasi faktor alam seperti iklim, vegetasi, bahkan aktivitas manusia. Salah satu penyebab utama adalah kondisi iklim yang ekstrim terutama di wilayah barat daya seperti California, Oregon, dan Arizona. Wilayah-wilayah ini sering mengalami kekeringan yang panjang sehingga membuat vegetasi kering dan sangat mudah terbakar. Selain itu, suhu yang semakin meningkat akibat pemanasan global turut memperparah situasi menciptakan lingkungan yang lebih panas dan kering. Pola cuaca yang berubah-ubah juga mempengaruhi curah hujan, sehingga musim kering menjadi lebih panjang dibandingkan musim basah. Angin kencang seperti Santa Ana Wind di California dan Diablo Wind di daerah lain mempercepat penyebaran api ke arah yang lebih luas dalam waktu singkat. Faktor vegetasi juga memainkan peran besar. Banyak hutan-hutan di Amerika dipenuhi dengan pohon-pohon yang memiliki resin mudah terbakar seperti pinus. Tanaman semak dan rerumputan kering yang tumbuh secara alami di bawah kanopi hutan menambah bahan bakar alami yang memicu kebakaran menjadi lebih besar. Penumpukan dedaunan, ranting, dan kayu mati yang tidak dikelola dengan baik menciptakan lingkungan yang rentan terhadap percikan api, baik dari alam maupun aktivitas manusia. Di beberapa wilayah, kebijakan yang menghindari pembakaran alami malah membuat bahan bakar ini semakin menumpuk, sehingga kebakaran menjadi lebih sulit dikendalikan saat terjadi. Aktivitas manusia juga menjadi salah satu penyebab utama kebakaran hutan di Amerika Serikat. Banyak kebakaran yang dipicu oleh kelalaian seperti api unggun yang tidak dipadamkan dengan benar, puntung rokok yang dibuang sembarangan, atau aktivitas alat berat yang menghasilkan percikan api. Selain itu, pembangunan pemukiman di dekat area hutan semakin meningkatkan resiko kebakaran. Pemukiman ini tidak hanya memperbesar kemungkinan kebakaran akibat aktivitas manusia, tetapi juga membuat upaya pemadaman menjadi lebih sulit karena prioritas seringkali bergeser untuk melindungi properti dan nyawa. Fenomena alam seperti petir juga menjadi penyebab signifikan kebakaran hutan. Petir, terutama di wilayah kering yang jarang hujan, dapat langsung memicu kebakaran. Ditambah lagi, musim panas yang panjang dengan gelombang panas ekstrim menciptakan lingkungan yang sangat rentan terhadap api. Perubahan iklim global semakin memperburuk kondisi ini karena suhu yang lebih tinggi dan pola cuaca yang tidak menentu membuat kebakaran menjadi lebih sering dan lebih intens. Meskipun Amerika Serikat memiliki teknologi dan sumber daya yang canggih untuk memadamkan api, fokus yang terlalu besar pada pemadaman kebakaran dibandingkan pencegahan jangka panjang menjadi salah satu kelemahan. Pengelolaan hutan yang buruk, seperti kurangnya pembakaran terkendali untuk mengurangi bahan bakar alami menambah risiko kebakaran besar. Sebelumnya, ada beberapa kasus besar terkait kebakaran hutan yang terjadi di Amerika Serikat. Di antaranya, kebakaran hutan Kemp tahun 2018, kebakaran Michigan tahun 1981, kebakaran Hawaii pada tahun 2023, serta kebakaran Pestigo tahun 1971. Kemudian baru-baru ini, kebakaran LA, California Selatan, Amerika Serikat kembali menambah daftar panjang kasus kebakaran yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Api dari kebakaran ini telah berkobar sejak Selasa malam di dekat cagar alam di Bukit Dalaman LA. Pusat kota Los Angeles hanya menerima 0,16 inci atau setara dengan 0,4 cm hujan sejak Oktober 2024. Kombinasi dari periode yang sangat kering dan hembusan angin lepas pantai yang kuat
yang dikenal sebagai angin Santa Ana dinilai menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran yang tidak terkendali di Los Angeles menewaskan 16 orang dan menyebabkan ribuan bangunan hancur. Jumlah tersebut kemungkinan bertambah seiring dengan dimulainya pencarian dari rumah ke rumah ketika situasi lebih aman. Menurut laporan BBC, sekitar 179.000 penduduk diperintahkan untuk mengungsi, yang dimana banyak dari mereka meninggalkan rumah mereka hanya dengan membawa barang-barang apa saja yang dimiliki saat itu. Sebanyak 200.000 penduduk lainnya diperintahkan untuk mengungsi, yang berarti mereka mungkin harus segera untuk meninggalkan rumah mereka. Mengutip dari berbagai sumber, kebakaran hebat tersebut terjadi di 3 tempat, yaitu Palisades, Eaton, dan Hearst. Ada sebanyak lebih dari 15.000 hektar lahan yang terbakar di Palisades. Pada daerah Eaton, jumlah lahan terbakar seluas lebih dari 10.000 hektar. Sedangkan daerah Hearst yang terdampak akibat kebakaran ini adalah seluas 500 hektar lahan terbakar. Bencana kebakaran hutan yang mengakibatkan kerusakan besar di wilayah LA ini diperkirakan menjadi kebakaran dengan kerugian terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Melansir dari CNBC Internasional, bank investasi JP Morgan memperkirakan bahwa kerugian ekonomi kebakaran di LA telah meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak Rabu menjadi hampir 50 miliar US dollar atau sekitar 800 triliun rupiah. Total kerugian ekonomi juga diperkirakan dapat meningkat hingga mencapai 57 miliar US dollar. JP Morgan juga memperkirakan bahwa kerugian yang diasuransikan dari kebakaran hutan LA melebihi 20 miliar US dollar atau setara 300 triliun rupiah. Sampai detik ini, upaya pemadaman kebakaran masih dilakukan pemerintah Amerika Serikat. Pemadaman dilakukan lewat jalur darat dengan mengerahkan ribuan petugas kebakaran. Tak sampai di situ, upaya pemadaman jalur udara menggunakan puluhan helikopter juga bekerja keras untuk memadamkan api. Namun upaya tersebut bisa dikatakan sangat sulit dilakukan karena minimnya pasokan air. Selain itu, adanya angin Santa Ana, yaitu angin kering dan panas, juga menjadi penyebab kenapa sulitnya pemadaman api. Pentagon juga mengerahkan 500 personil aktif untuk membantu operasi pemadaman kebakaran serta penyelamatan di California karena kebakaran hutan terus menghancurkan negara bagian tersebut. Personel tersebut termasuk 14 tim lapangan untuk mitigasi bahan bakar, 200 polisi militer untuk operasi keamanan, dan 10 helikopter yang didedikasikan untuk pemadaman kebakaran dan upaya pencarian serta penyelamatan. Selain itu, 8 sistem pemadaman kebakaran udara modular bersama pesawat C-130 sedang diaktifkan di bawah otoritas negara bagian untuk membantu upaya pemadaman kebakaran. Baru-baru ini, pemerintah Amerika Serikat juga menyiapkan kurang lebih 3 juta liter air untuk membantu pemadaman kebakaran yang terjadi. Pasokan air ini akan dibagi menjadi 2, yaitu menggunakan jalur darat dan jalur udara. Dikabarkan juga, Presiden Amerika Serikat aktif yaitu Joe Biden batal melakukan perjalanan ke Roma pekan ini karena kebakaran hutan yang melanda Los Angeles. Sebelumnya, ia dijadwalkan bertemu dengan Paus Fransiskus. Pada tanggal 7 Januari 2025 kemarin, sebelum kejadian kebakaran, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Florida, Amerika Serikat, Presiden terpilih Amerika Serikat yaitu Donald Trump mengultimatum milisia Hamas Palestina untuk segera membebaskan seluruh sandera sebelum ia dilantik pada 20 Januari mendatang. Trump mengancam akan mengobarkan neraka di Timur Tengah jika sandera belum dibebaskan ketika ia menjabat. Ucapan Trump ini mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat mungkin akan melakukan intervensi militer di Gaza jika para sandera tak kunjung dibebaskan. Sebelumnya diketahui ada sekitar 97 sandera dari Israel yang ditawan Hamas di Gaza. Sebanyak 34 diantaranya diyakini Israel telah meninggal dunia. Sementara itu, 7 sandera merupakan warga Israel keturunan Amerika Serikat. Kendati demikian, Israel membantah ada daftar nama yang hendak dibebaskan Hamas. Israel menyebut Hamas belum menyerahkan daftar apapun. Dalam jumpa pers yang sama, calon utusan Trump untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff, memberikan informasi teranyar mengenai negosiasi yang berjalan. Witkoff mengatakan ada beberapa kemajuan besar dalam negosiasi, dan diharapkan kabar baik bisa diumumkan pada saat pelantikan Donald Trump. Tak berselang lama dari pernyataan Trump, kejadian kebakaran terbesar sepanjang sejarah California pun pecah. Puluhan hektar tanah terbakar hebat dan ribuan orang harus mengungsi. Banyak yang menganggap ini adalah sebuah karma dari pernyataan Donald Trump. Di sisi lain, Trump memang sejak dahulu sangat pro terhadap negara Israel. Bahkan, dirinya sesekali tak segan-segan secara terang-terangan mengirim bala bantuan untuk Israel seperti persenjataan, rudal, tentara, bahkan tank-tank besar. Hal ini dilakukan untuk membantu merebut tanah Gaza dari Palestina. Mengomentari berita tentang kebakaran hutan, milisi yang didukung Iran dan Irak merayakan insiden tersebut dengan menggunakan tagar "America is burning".
Mereka merayakan kebakaran hutan di LA sebagai salah satu tentara Allah dan pembalasan atas dukungan Amerika Serikat terhadap Israel. Beberapa orang berbagi foto dan video disertai dengan ayat-ayat Al-Quran tentang murka Allah terhadap para pelanggar hukum. Seorang anggota senior gerakan Ansar Allah Houthi mengejek pernyataan Donald Trump tentang pembebasan sandera di Gaza dengan mengatakan, inilah negara yang dijanjikan Trump. Beberapa netizen juga berpendapat bahwa kebakaran di LA tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika, di mana mereka dijajah dari negeri sendiri. Banyak anak-anak yang dibunuh, ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan lapangan pekerjaan. Setiap jengkal langkah kaki selalu mengancam nyawa mereka. Tidak ada tempat yang aman di Palestina. Banyak yang menggambarkan bahwa api yang melahap ribuan hektar tanah dan pemukiman itu sebagai prajurit Allah yang diturunkan karena dukungan yang diberikan Amerika terhadap kaum-kaum Yahudi Israel. Sementara kebakaran ini mendatangkan malapetaka di dalam negeri, pemerintahan AS masih saja memprioritaskan bantuan keuangan militer yang signifikan kepada Israel. Sejak 7 Oktober 2023, Amerika Serikat telah mengalokasikan sekitar 17,9 miliar US dollar dalam bentuk bantuan militer untuk Israel. Amerika Serikat terus memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah, menambah jumlah pasukan dari 34.000 menjadi 50.000 dan mengalokasikan sekitar 4,86 miliar US dollar untuk operasi di kawasan tersebut. Fokus pada konflik internasional ini, khususnya perang yang sedang berlangsung di Gaza, sangat kontras dengan kebutuhan mendesak warga Amerika Serikat yang menghadapi krisis kebakaran. Kebakaran di California Selatan menggarisbawahi pola pengabaian dalam negeri sendiri. Meski negara AS terbilang cukup kaya, namun kali ini menunjukkan ketidakefisienan dalam mengatasi tantangan internalnya, seperti mitigasi dan penanganan bencana alam. Meski telah banyak media yang menjelaskan bahwa kebakaran di LA adalah buntut dari kekeringan dan angin Santa Ana yang berhembus, masih saja ada segelintir orang yang mempunyai perspektif yang berbeda dalam menindaklanjuti bencana ini. Beberapa teori konspirasi yang beredar di tengah masyarakat tentang kebakaran Los Angeles, seperti ada yang berpendapat bahwa kebakaran hutan merupakan salah satu hasil dari uji coba senjata biologis oleh pihak tertentu. Ketika foto-foto penampakan kebakaran di LA mendominasi media minggu ini, beberapa orang mempertanyakan mengapa pohon, termasuk pohon palem yang menjadi ikon negara bagian tersebut, bertahan di samping rumah dan mobil yang terbakar. Hal ini memicu teori konspirasi di media sosial tentang rumah dan bangunan yang menjadi sasaran. Dengan beberapa orang mengatakan bahwa tidak mungkin api secara alami akan membuat pohon berdiri. Bahkan, mereka menuduh pemerintahan Amerika Serikat sengaja menciptakan kebakaran dengan menggunakan senjata. Sementara itu, yang lain mengklaim bahwa hal itu adalah bukti dari gelombang mikro High Frequency Active Auroral Research Program. XAARP merupakan program penelitian ionosfer di Amerika Serikat. Program ini merupakan kerjasama antara Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat serta Universitas Alaska. XAARP menggunakan pemancar frekuensi tinggi berdaya tinggi untuk mempelajari ionosfer. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem komunikasi dan pengawasan, baik untuk kepentingan sipil maupun pertahanan. Dengan gelombang ini memungkinkan api hanya membakar benda-benda yang memiliki kandungan logam. Sebaliknya, benda-benda yang tidak terdapat kandungan logam akan terbebas dari lahapan si jago merah. Beberapa pihak menduga ada pihak yang sengaja memicu kebakaran dengan tujuan tertentu, seperti keuntungan finansial atau kepentingan politik. Kemudian teori lain menyebutkan bahwa kebakaran ini merupakan bagian dari rencana besar untuk menguasai lahan-lahan yang terbakar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kebakaran ini memang bentuk dari pertolongan yang di atas, atau ini hanya sekedar asumsi netizen yang berusaha mencocokkan kasus kebakaran ini terhadap beberapa ayat yang ada di Al-Quran? Dan bagaimana menurut kalian tentang Donald Trump yang akan menjadikan Gaza sebagai neraka? Apakah ini benar-benar akan terjadi dan menambah penderitaan saudara-saudara kita di Palestina?